disinilah kita mulai membangun komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Ya komunikasi yang membangun, komunikasi yang positif untuk mencapai tujuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan. Betul. Butuh adanya gotong royong dan kerjasama atau kerjasama. Nah, biar kerjasama atau gotong royong ini berhasil, pasti harus ada komunikasi. Nah, di situ kuncinya. Nah, jadi Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Sobat TH, saat ini dunia pendidikan di Indonesia itu sedang heboh dengan yang namanya gelar karya, termasuk SMK Tunasan Pati. Nah, apa sih gelar karya? Kok ada gelar karya di dunia pendidikan? Yuk langsung saja kita tanya-tanya bintang tamu kita kali ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Elvi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Elvi ini sekarang menjadi koordinator P5 di SMK Tunasan Pati. Betul? Atau ada kalimat yang salah ini? Jawabnya gimana? Bismillah. Ya, itu amanah yang harus saya kerjakan. Semoga bisa bertanggung jawab dengan baik. Tapi seorang Bu Elvi itu pastinya insya Allah amanahnya luar biasa. Amin. Menjaga amanahnya itu luar biasa. Mohon doanya. Oh iya Bu, kita mulai dari P5 sendiri Bu. Ya. Betul kan, di Indonesia ini sedang heboh ini Bu P5 ya. Gelar karya baik di SD, SMP, SMA, SMK, MA dan kawan-kawannya. Dunia pendidikan lah. Sedang heboh dengan gelar karya, bagaimana Bapak Ibu guru sedang heboh gelar karya. Apa sih Bu sebenarnya gelar karya itu? Apa sih P5 itu apa sih Bu? Gitu. Sobatnya banyak yang belum tahu. Ini P5-nya dulu atau gelar karyanya dulu ya? P5-nya saja dulu Bu. Oh gitu. P5 itu kepanjangannya ya? Ya mesti semuanya sudah tidak asing lagi lah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, kalau dulu mungkin kita kenalnya kan ada KI 1, KI 2. Kalau guru pasti tidak asing. KI 1 itu kan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdiri sendiri gitu kan. KI 2 hubungannya dengan manusia, sosial. KI 3 pengetahuan, berdiri sendiri. Nanti KI 4 keterampilan, berdiri sendiri. Padahal yang namanya karakter seseorang terbentuk itu kan tidak sendiri-sendiri gitu kan, harus menyatu. Nah, maka jadilah yang namanya profil pelajar Pancasila. Menyatu. Menjadi utuh agar seseorang itu menjadi manusia yang punya karakter profil pelajar Pancasila. Berarti dalam satu materi itu mencakup dia profil pelajar Pancasila itu. Iya. Apa saja itu Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Pasti ya negara kita kan memang beraneka ragam seperti ini. Gotong royong. Semangat ini yang mulai luncur. Gotong royong. Dari teman kita, dari kita itu kan ya, apalagi zaman teknologi seperti ini itu kan individualisme kan semakin naik. Iya betul. Padahal tapi enggak Bu, di desa-desa itu gotong royongnya masih luar biasa. Orang mau membangun rumah, orang-orang masih sambatan. Oh gitu. Sinoman, mau membersihkan selokan, mereka masih bergotong royong. Tapi mungkin memang sudah luntur, masyarakat perkotaan sudah mulai luntur lah. Gitu. Maka dari itu kita bangun lagi Bu. Iya, gitu ya. Ada mandiri, bernalar kritis. Nah, gitu. Dan itu dijadikan satu materi. Agar ya intinya itu hasil akhirnya itu seseorang itu mempunyai karakter yang profil pelajar Pancasila. Ya begitu. Itu P5-nya sendiri Bu. Nah P5 itu berarti tadi bernalar kritis, berkebinekaan global itu berarti menyatu ke dalam satu mata pelajaran. Betul. Matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya begitu. Betul. Lah ini kok ada apa gelar karya P5 itu ya terus kok ada gelar karyanya diwujudkan dalam bentuk gelar karya. Nah itu gelar karya masing-masing dalam artian pilihan boleh ada boleh
Tidak ada. Cuman lagi heboh-hebohnya sekarang itu mungkin mereka melihat aksi itu harus dalam bentuk gelar karya. Padahal itu kan tergantung temanya juga. Kalau temanya tidak mengharuskan gelar karya, ngapain harus ada gelar karya? Berarti tidak harus gelar karya. Tidak harus. Tapi mungkin karena masyarakat itu sudah wah gelar karya kok ketok heboh. Ketok wow, akhirnya sekolah satu meniru, kemudian ditiru dan esensinya tidak di sana sebetulnya. Pada penguatan karakternya, bukan gebiarnya. Gitu. Nah, kalau gelar karya heboh seperti itu tapi penguatan profilnya tidak berkembang, ya salah sasaran. Betul ya? Iya, apalagi nanti kalau sampai ada sekolah yang harus nyewa hotel. Gitu kan? Sewa kostum dan lain sebagainya. Itu kira-kira berapa persen nilai yang tertanam? Dibandingkan dengan kemewahan dan kemubaziran yang dihasilkan. Gitu. Jadi prosesnya itu untuk penguatan karakternya. Karakter yang tadi itu tadi ya. Iya. Jadi misalkan kita contohkan ya ambil tema kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu kan mungkin misalkan anak itu misalnya kita seperti di Pati gini ya. Itu kan harus sesuai alur gitu ya. Alurnya untuk P5 itu kan ya merdeka. Diawali dari pengenalan. Secara umum dulu. Budaya itu apa, gitu kan. Betul. Kemudian masuk ke kontekstualisasi, anak diajak menyelam ke dunianya. Oh kalau saya tinggal di Pati, terus budaya Pati apa? Kan gitu. Terus kemudian misalkan sudah paham betul budaya Pati dari mungkin makanannya, dari mungkin keseniannya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada aksi atau tahap yang berikutnya. Terus saya untuk mengembangkan nilai saya, karakter saya terhadap budaya Pati itu, saya mau lakukan apa? Aksi saya harus seperti apa? Setelah mengenal, kemudian di Pati itu ada apa? Terus saya bisa apa? Di kesenian Pati itu bisa saya apakan gitu ya? Ya, kalau misalkan saya itu mau mengambil batik, ya berarti setidaknya saya bisa batik. Tapi esensinya ada nilai apa di dalam batik itu? Karakter apa yang harus saya kembangkan ketika saya membatik? Saya harus tanya ke pembatik. Saya di situ harus. Wah, ini mandiri masuk di sini. Mandiri. Kemudian juga berketuhanan yang Maha Esa dan berkebinekaan global. Ternyata di Indonesia punya beraneka ragam. Tuhan luar biasa. Iya. Kok ada ya menciptakan batik seperti ini? Bernalar kritis. Orang aja bisa membuat batik seperti ini kerennya. Yang menciptakan pembuat batik terus seperti apa? Betul. Nah, gitu. Esensi itu yang nilai-nilai itu. Dicapai, iya, betul. Nah, ketika saya membatik nggak mungkin kan saya sendirian. Saya nggak bisa kalau belajar dengan teman. Berarti saya harus belajar dengan ahlinya dong. Nah, bagaimana saya harus membangun komunikasi biar saya bisa diajari dengan baik. Datang ke tempat pembatik, tanya. Nah, itu kan membangun komunikasi. Nak saya seperti ini kok enggak jadi ya? Oh harus seperti ini. Nalarnya main. Nah, begitu. Jadi yang perlu dikuatkan tuh karakter di situnya. Gotong royongnya, misalkan membuat batik. Satu saya nggak bisa ini temannya bisa membantu. Temannya yang gambar, saya yang nyanting misalkan atau saya proses-proses yang lainnya. Itu aksi berupa proyeknya atau produknya. Tetapi karakter yang sampai menghasilkan produk seperti itu apa saja sih? Nah, itu yang perlu dikembangkan. Jadi ketika nanti itu mereka sudah keluar dari sekolah, bernalar kritis, sudah terbiasa saya menghandle masalah seperti itu, mandiri, ya sudah pernah. Gotong royong memang harus seperti itu untuk menyelesaikan sesuatu. Itu yang harus kuat. Esensi ini yang seharusnya memang didapat ya. Untuk kemudian di pameran gelar karya itu hanya bonus saja. Iya, betul. Buat apa kita gelar karya, tapi anak-anak kita semua tidak memahami apa itu gotong royong, apa itu berketuhanan dan kebinekaan global. Dan tentunya setelah melakukan aksi yang berbagai macam kegiatan tadi untuk penguatan profilnya, tentunya ketika berjalannya proses pasti kan ada hambatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kita ajak refleksi anak-anak. Oke, ketika kamu melakukan aksi itu, hal baru apa yang kamu dapatkan? Mereka bebas bercerita dari A sampai Z. Kemudian tantangan apa yang kamu hadapi? Terus gimana kamu menyelesaikannya? Gitu ya. Terus nanti ke depannya kalau menghadapi masalah yang sama pada konteks yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada perbaikan ke depan. Itu istilahnya refleksi, diajak refleksi. Jadi tidak sekedar setelah aksi berhenti, enggak. Harus ada refleksi. Nah,
refleksinya. Kalau sudah tahu, diajak berefleksi, ternyata saya kurangnya di sini, maka ke depan saya harus seperti ini. Kita giring lagi tindak lanjut, rencana tindak lanjut ke depan. Kalau contoh seperti tadi, misalkan kearifan lokal, kok anak ada yang mengambil budaya tadi, misalkan contohnya batik ya, berarti tidak lanjutnya saya seperti apa sebagai orang Pati? Wah, berarti kalau saya mau berpakaian batik, ya saya pakai batik Pati aja kemanapun, biar kalau orang melihat itu kok batiknya beda, ya Pati. Nah, gitu kan? Nilai-nilai tadi sudah masuk. Gitu, jadi lengkap. Oke, berarti alurnya boleh diulangi Bu. Berarti yang pertama adalah pengenalan secara umum. Yang kedua adalah kontekstualisasi. Anak diajak masuk ke dunianya. Ya kalau kita di Pati-Pati, kalau kita di Palembang ya boleh beda kan. Menyesuaikan tempatnya, kontekstual. Sesuai kodrat zaman. Betul. Dan alam. Ya, kemudian yang ketiga adalah baru aksi. Oh iya. Lalu yang keempat adalah diajak refleksi. Dan yang terakhir tindak lanjut. Oh iya Bu, gitu. Mungkin banyak teman-teman anak-anak juga yang bertanya, apakah alur ini hanya kita yang menggunakan atau memang dari sononya, dari pemerintah itu sudah harus mewajibkan menggunakan alur seperti ini? Kembali lagi ke Merdeka. Yang penting esensinya sama. Cuman untuk memudahkan pelaksanaan sehingga secara the whole atau secara keseluruhan nilai yang ini ditanamkan itu sampai, maka kita seharusnya menggunakan alur yang sama dan enak. Kan kalau mulai dari pengenalan gitu kan, apa sih, membuka wawasan dulu anak-anak. Oh gitu. Kontekstualisasi, langsung menyelam ke saya sendiri, ini seperti apa, lingkungan saya seperti apa. Nah sudah mulai mengenal saya ini seperti, aksi saya harus bagaimana, gitu. Kalau aksinya sudah jalan, waduh, kok ternyata ada baik buruknya yang saya hadapi ya. Berarti diajak refleksi. Sudah tahu ya, berarti tindak lanjutnya hal yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan lagi. Yang baik harus dipertahankan. Iya. Kemudian itu kan berarti kan alurnya. Berarti kan memang kita boleh menggunakan itu, boleh tidak, tapi pemerintah sudah menyediakan. Yang penting adalah nilai-nilai yang ingin dicapai, profil tadi harus tercapai. Tidak hanya gelar karyanya saja, tapi esensinya itu ya. Temanya sendiri Bu, temanya tadi kan Bu Elvi sudah menyebutkan satu, kearifan lokal. Kemudian ada tema apa lagi selain kearifan lokal? Sebetulnya itu ada 8 untuk SMK kita. 8 tema. Oh berarti SMK dan SMA beda? Dan kalau SMP? SMK itu harus ada kepekerjaan. Bedanya di situ. Dan itu wajib dari kelas 10, kelas 11, 12 wajib memasukkan tema kepekerjaan. Sementara di satu fase, misalkan fase E kelas 10 itu ya, ada 3 tema berarti, yang 2 tema pilihan, yang 1 tema wajib yaitu kepekerjaan. Nah 2 itu pilihan dari 7 tadi. 2 pilihan dari 7 tadi. Kan ada 8 semuanya tuh. Berarti yang 1 kan kepekerjaan, wajib kan? Berarti kan tinggal 7. Yang 7 itu, yang 2 diberikan di kelas 10. Pilihan bebas mau dari 7 itu yang mana. Kemudian di kelas 11 2 lagi bebas. Tapi 1 wajib tadi. 1 wajib kepekerjaan. Kemudian yang kelas 3 tinggal 1 memang kepekerjaan. Ya karena kita SMK. Berarti ya memang sekolah satu dengan yang sekolah lain ya bisa saja beda ya. Betul. Karena pilihan tadi. Iya. Kita ulangi Bu. Kearifan lokal, kepekerjaan, terus apa lagi? Gaya hidup berkelanjutan. Bineka Tunggal Ika. Bangunlah jiwa dan raganya. Suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan. Yang satu lagi, tadi yang wajib, kepekerjaan. Berarti SMK Tunas Harapan Pati ini kan sebentar lagi akan melaksanakan P5 ini. Sudah waktunya sudah jelas, kita tinggal jalan. Nah, kita di kelas 10 ini nanti melaksanakan apa, Bu? Iya, kelas 10 tadi kan 2 tema pilihan. 2 tema pilihan. Yang 1 kearifan lokal, yang 1 PHBS. Itu dari tema gaya hidup berkelanjutan. PHBS itu dari gaya hidup berkelanjutan.
Kalau kelas 11-nya? Kelas 11-nya kepekerjaan. Boleh ngiponi sedikit, Bu? Silakan. Nanti kearifan lokal. Kearifan lokal itu gambarannya anak-anak itu nanti bagaimana? Boleh nggak dibocorkan dulu biar anak-anak ini mungkin biar penasaran juga. Boleh. Yang kearifan lokal itu kembali ke budaya Pati. Oh, kembali ke budaya Pati. Iya. Jadi maksudnya kita nguri-uri budaya Pati begitu. Iya, betul. Dan nanti aksinya merdeka. Bebas. Anak mau memilih apapun. Yang penting itu masih dalam kategori budaya Pati. Yang mau diangkat itu apa? Bebas. Tetapi yang penting di situ esensinya adalah penguatan profilnya. Karakter profil pelajar Pancasila ini. Jadi tema ini hanya dijadikan sebagai alat dalam tanda kutip ya. Sebagai alat untuk mencapai profil tadi. Betul. Kenapa kok budaya Pati? Karena disesuaikan dengan kontekstualnya. Iya, kita orang Pati. Orang Pati ya. Orang Semarang ya Semarang. Orang Kendal ya Kendal. Betul. Berarti budaya Pati misalkan, jadi anak-anak nanti mau batik silakan. Batik Pati ada kan bakaran itu. Banyak sekali Bu, bakaran. Kemudian, mau main ketoprak ya silakan. Oh, ketoprak juga boleh? Boleh. Barongan. Nah, barongan. Ini kan orang Pati. Oh iya. Meskipun barongan juga banyak di mana-mana. Batik juga ada di mana-mana. Tapi batik khas Pati banyak. Tayub itu juga boleh. Makanan-makanan sedekah bumi boleh saja, kan kearifan lokal bebas. Ya. Tapi sekali lagi di sini harus ditanamkan betul budaya Pati. Jangan dilihat saya mau ngangkat tayub terus nanti mindsetnya wah tayub itu harus joget, ada seronok ya enggak itu. Nah inilah saatnya kita meluruskan budaya. Gitu. Betul. Dan juga termasuk batik juga. Iya, betul. Batik segitu Indonesia kan berapa ribu jenisnya. Pati punya kita sendiri. Coba mengenal. Oh, ternyata kalau motifnya seperti itu, oh pasti Pati. Ya. Dan kita juga menanamkan kecintaan terhadap budaya Pati. Ditindaklanjutnya nanti. Apalagi masyarakat Pati harus tahu, paham. Betul. Karena memang masyarakat sekarang, anak-anak zaman sekarang belum tentu mereka paham tentang budaya. Ya, itu tadi. Teknologi juga berpengaruh banyak gitu kan, apalagi kayak fashion. Suka kan kalau wah Korea model kayak gitu-gitu. Sementara kalau ditanya batik Pati paham enggak tahu. Nah, mungkin inilah saatnya kita. Wah, ini tugas Bapak Ibu guru dan semua insan pendidikan di sini. Bismillah. Kearifan lokal. Kemudian di kelas 10 juga ada gaya hidup berkelanjutan tadi. PHBS lewat PHBS. PHBS nanti kalau boleh tahu ini ngapain ini? Tidak bisa dipungkiri ya bahwa makanan sekarang itu kan seperti itu. PHBS pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Nah itu mungkin dari pengenalan dulu ya kita ajak anak-anak itu mengenal makanan yang bersih itu seperti apa. Makanan yang sehat itu seperti apa. Zat yang tidak boleh ada di makanan itu harusnya apa saja. Termasuk micin juga boleh ya? Mengenal itu nanti. Tapi kalau nggak pakai micin nggak enak. Nah, makanya. Gimana ini tadi? Nah, kalau kita tidak pernah memberikan itu sama sekali, repot. Makanya saatnya kita kasih itu. Pengenalan dulu. Nanti kita masuk ke kontekstualisasi. Kita ajak masuk ke SPW sini, ke kantin sini, suruh wawancara dengan pemiliknya. Ini makanannya terbuat dari apa, komposisinya apa, ada ndak zat yang berbahaya. Berarti anak langsung nanti mendatangi. Iya, kontekstualisasi. Tidak gerudukan nanti Bu, buahnya anak geruduk. Nanti kita jadwal teknis itu ya. Teknis ya. Oh, berarti anak diminta ke SPW, ke warung belakang. Ya. Tapi misalkan ke warung luar sekolah boleh. Yang penting masih bisa dikontrol. Nah, disinilah peran fasil itu menjadi tantangan, menjadi taruhan. Berhasil enggak? Ujung tombaknya ada di fasilitator. Oh, berarti guru ini jadi fasil nanti? Betul. Fasilitator. Loh, bedanya sebentar Bu, mungkin ada yang belum tahu juga. Kita sebagai guru yang sehari-hari ngajar misalkan matematika, bahasa Indonesia, kok dalam tanda kutip sekarang berubah menjadi fasil. Nah, bedanya guru dengan fasil itu apa? Mungkin anak-anak juga perlu paham ini. Iya. Kalau guru itu kan identik dengan apa Pak Sob, menurut Pak Sob? Guru ya memberikan materi, mengajar. Ya gitu. Lah fasil. Nah, fasil itu memfasilitasi. Memfasilitasi. Ya biar anak itu berkembang kapasitasnya.
Kita itu hanya dari belakang mendorong, Mendorong melihat saja. anak seperti apa. Nanti di akhir kita berikan penguatan agar anak tidak kehilangan arah. Jangan sampai pencariannya di jalan, pencariannya di luar kelas, pencariannya tanpa pembelajaran yang kita berikan nanti salah kaprah. Nanti baru di akhir ada penguatan. Berarti bisa saya katakan fasil ini sebagai realnya saja ya. Iya. Iya, kamu biar nggak salah arah, ini loh diarahkan, ini diarahkan begini. Betul. Tapi anak-anak juga bisa berkembang sesuai keinginannya. Betul, sesuai kapasitasnya dia. Kapasitasnya. Tapi kalau guru itu kan sudah mengajar, misalkan saya mengajarkan kearifan lokal, budaya adalah, ya nanti anak ketemunya cuma itu saja, sesuai yang pintar diberikan gurunya. guru. Tapi kalau kita sebagai fasilitator, kita hanya memberikan ini, dorongan ke anak, kita akan belajar tentang budaya Pati. Ya, coba cari budaya Pati itu apa. Nanti masing-masing anak pasti akan menghasilkan hal yang berbeda-beda. Nah, disitulah penguatan dari si fasilitator. Maka fasilitator barangkali justru malah lebih pintar dari peserta didiknya. Atau kebalik. Ya makanya itu peserta didik ini justru lebih pintar daripada fasilnya. Peserta didik karena mereka langsung terjun. Betul. Wah, Nah, dari iya. situ kan Betul. kapasitasnya berkembang. Iya. Karena kita tidak tahu kemampuan anak maksimalnya seperti apa. Betul. Kita hanya mengarahkan dan nanti anak itu peserta didik itu bisa lebih berkembang jauh lebih hebat daripada fasilitatornya. Makanya istilahnya tidak lagi guru P5 tapi fasilitator P5. Kalau fasilitator itu pasti guru. Oh, begitu ya. Tapi kalau guru belum tentu bisa jadi fasilitator. fasilitator. Iya. Karena kalau guru itu kan bagaimana saya mengajar ya. Betul. Sudah enak apa belum ya? Tapi kalau fasilitator, bagaimana saya membelajarkan anak? Membelajarkan ke anak. Biar anak ini belajar ini gimana? Biar anak bisa belajar sendiri. Iya. Mandiri. Betul. Dapat. Gitu. Iya. Kalau mereka belajar kan mau tidak mau kapasitasnya berkembang. Nah, gitulah berhasilnya seorang fasilitator ketika melihat peserta didiknya itu bisa belajar. Karena dia mampu membelajarkan. Nah, ketika sudah belajar, maka pasti akan berkembang kapasitasnya. Merdeka dia. Tapi ingat, merdeka itu harus diikuti dengan kedisiplinan yang kuat. Baik peserta maupun fasil. Jangan sampai fasilitator hanya dari belakang. Tapi diam saja. Nah, itulah peran fasilitator. Nah, bedanya di situ. Jadi yang merdeka itu tidak hanya siswanya, tapi gurunya juga atau fasilitatornya juga harus merdeka. Iya. Biar sama-sama berkembang. Itu yang PHBS, nanti anak-anak jejak keliling. Itu yang kelas 10. Kemudian yang kelas 11 tadi kebekerjaan. Ini boleh bocoran sedikit. Kebekerjaan nanti ini dengan yang kemarin itu bedanya di mana ini? Yang sudah berjalan kemarin itu di kelas 10 tahun kemarin, kebekerjaan fase E. Itu mengangkat temanya 5R. 5R. Karena kan sekolah kita harus menanamkan budaya industri, salah satunya 5R. Pertimbangannya kenapa diberikan di fase E atau kelas 10 agar budaya itu jalan. Anak menjadi terbiasa melakukan 5R sehingga ketika nanti di luar sekolah pun dia sudah terbiasa. Di rumah sudah terbiasa. Kan namanya budaya itu kan harus melalui pembiasaan. Kalau pembiasaan jalan akhirnya anak menjadi kebiasaan. Makanya diberikan di kelas 10 sebagai dasar. Meskipun itu namanya adalah budaya industri ya. Harusnya diberikan di kelas 11. Tetapi di Tunas Harapan ditarik diberikan di kelas 10. Apa boleh? Sangat boleh. Merdeka. Nah, kontekstual lagi kan. Karena kita sangat butuh 5R dari dasar. Sebelum anak mengenal lebih luas lingkungan kita seperti apa, budaya ini harus masuk dulu. 5R ini harus masuk dulu. Betul makanya dikasih di kelas 10. Nah, baru di kelas 11 ini kita mencoba untuk menggali mimpi. Harusnya di fase E. Tetapi kan tidak masalah, merdeka kan? Juga tidak ada salahnya, juga tidak ada telatnya, enggak apa-apa gitu. Nah, nanti di kelas 11 ini kebekerjaannya adalah kita ajak anak-anak untuk menggali mimpi. Menggali mimpi itu maksudnya nanti mau jadi apa, prosesnya ke sana bagaimana. Tapi tetap pakai alur. Dengan 5 alur tadi. Alur tadi. Alur pengenalan dulu. Kita ajak anak untuk bisa mempunyai mimpi kan harus punya potensi. Secara umum diajak untuk mengenal potensi. Misalkan saya mau jadi katakanlah mekanik.
Mekanik salah satu industri lah begitu. Oke, berarti punya mimpi, punya jadi mekanik. Itu harus lebih spesifik lagi. Mekaniknya di mana? Gitu, ya kan? Saya mau jadi mekanik di misalkan Astra, itu yang keren gitu kan. Itu kan dari awal dulu dikenalkan dulu dengan potensinya anak itu seperti apa. Dunia kerja itu yang bagaimana sih? Terus relevansinya apa? Harus punya potensi dan harus kenal dengan dunia kerja secara umum dulu. Oh, ternyata potensi itu ya. Oh, dunia kerja seperti itu ya. Misalkan jika mau jadi montir atau jadi mekanik harus punya kemampuan misalkan nyervis mobil, kemudian ganti macam-macam yang di spare part-nya itu masih gitu ya. Umum. Terus nanti kita ajak masuk ke kontekstualisasi. Oh, berarti kalau saya sendiri ini potensi saya apa? Saya punya potensi apa? Loh, nak saya pengen jadi mekanik berarti sudah sesuai enggak dengan jurusan saya? Oh, saya jurusan TKR. Oh, berarti tepat kalau saya punya mimpi jadi mekanik. Kalau misalkan saya jurusan listrik, kan enggak menutup kemungkinan saya punya ganti impian. Impian saya ganti lagi setelah saya belajar P5 ini. Kita bahas, kita perlihatkan video-video jurusan sesuai dengan program keahlian mereka masing-masing. Kita samakan dengan profil kita di Tunas Harapan nanti itu profil anak TKR itu seperti ini, lulusannya harus punya ini, kompetensi yang dikuasai harus ini. Anak mesin beda lagi. Nah, kita ajak masuk ke sana. Kontekstualisasi. Setelah mengenali potensi saya apa, jurusan saya apa, kemudian profil jurusan saya itu seperti apa, kemudian kompetensi yang harus dikuasai itu apa, di-matchkan. Oh, berarti saya harus membentuk konsep diri saya. Nah, itu mulai masuk ke aksi. Konsep diri saya seperti apa? Kalau saya sudah tahu potensi saya sudah tahu jurusan apa. Nah, saya harus seperti apa ini? Itu dalam bentuk konsep diri. Nah, konsep diri inilah yang dikembangkan dalam bentuk aksi. Nah, kita kirim anak-anak coba. Impianmu itu mau dibuat seperti apa? Tertulis. Jadi suatu saat kan bisa dilihat kembali itu. Tulis tempel di kamar. Iya. Harus ada roadmap-nya itu. Oh, dulu saya punya ini dan saya bisa berhasil ini. Saya punya tantangan ini dulu dan saya bisa berhasil. Saya punya prestasi ini, saya pernah gagal ini. Nah, itu dituangkan semua di dalam bentuk aksi. Tujuannya untuk roadmap tadi untuk mempelajari. Dulu saya gagalnya di sini berarti saya tidak boleh mengulangi lagi. Saya berhasil di sini, saya ke depan untuk mencapai hasil berarti saya harus seperti itu lagi. Oh iya, betul. Oh, saya pernah punya support system ini orang yang pernah menguatkan saya. Oh, saya pernah gagal gara-gara orang ini. Terus bagaimana saya bisa memaafkan agar tidak menjadi ganjalan untuk perkembangan saya. Nah, melihat, merefleksi diri. Sampai ya itu kan dari kemarin, terus saat ini mau seperti. Nah, kedepannya ini mau saya apa? Nah, saya jadi misalkan contohnya mau jadi mekanik di Astra, itu kualifikasinya harus punya ini misal gitu. Berarti nanti gambar saya di roadmap, saya sekarang kelas 11, berarti ini saya harus mulai cari contoh lowongan pekerjaan ke sana. Spesifikasinya apa? Kok spesifikasinya ada A, misalkan nilai bahasa Inggris TOEIC minimal 500. Oh, berarti roadmap saya nanti bulan Agustus harus belajar TOEIC. Oh, ternyata di sini itu membutuhkan kualifikasi, harus punya pengalaman bubut atau apa, contoh ini saja. Oh, berarti saya harus penguatan bubut, saya harus ngambil sertifikasi di. Nah, itu ditulis di roadmap semua. Iya. Berarti memang harus terstruktur. Betul. Ya. Berarti kita juga melatih peserta didik itu terstruktur. Iya. Harus dalam mencapai cita-cita itu tidak hanya di angan-angan, tapi bagaimana cara kita mencapai angan-angan itu, langkah-langkah untuk menuju ke sana, dan harus jelas. Tidak boleh saya ingin pesawat terbang, tapi tidak melakukan apa-apa misalkan. Betul ya? Betul. Iya. Mimpi boleh, tapi juga harus bisa digapai, begitu ya mungkin. Itu aksinya nanti seperti itu. Dalam bentuk gambar, gambar yang menarik sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi setidaknya yang menjadi poin penting di situ penilaiannya adalah mereka membuat roadmap impian. Step-stepnya yang akan dilakukan harus detail, terperinci, tidak boleh ngerambiar. Nah, agar bisa tercapai tadi. Tapi misalkan nanti anak-anak nyontoh temennya gimana? Bisa enggak seperti itu? Lah kalau memang impiannya sama, kenapa tidak?
berarti boleh sama Iya. ya. Kayak lagi mungkin Tapi dalam kreativitas mencapai anak pasti beda. oh iya betul. Ini Iya yang kan? mungkin tidak Nah. dipunyai setiap Nah, anak. Mungkin gambarnya bisa ditiru, tapi kreativitas nggak bisa betul. dicontoh. Iya, makanya itu. Gaji boleh sama, Nah, tapi rezeki Bisa beda. Pinter. betul Iya. ya. Oh iya. Itu mengenai Yang tema-tema yang akan kita laksanakan. Nah sekarang teknis pelaksanaannya sendiri Bu, untuk Bapak Ibu guru bagaimana? Kalau misalkan saya mengajar kelas 10 dan kelas 11, berarti kan juga materi-materi tadi juga harus bisa menguasai ya? Betul. Karena memang P5 itu kan menyatu dengan mata pelajaran umum kan. Jadi kan ada alokasi waktu, mata pelajaran dan penguatan P5. Misalkan kayak bahasa Inggris gitu ya, kan 4 jam per minggu. Nah, itu sebetulnya yang 3 jam kan mapel bahasa Inggris, yang 1 jam untuk penguatan P5 begitu. Nah, penguatan P5 ini di Tunas Harapan dijadikan satu, ditarik ke belakang. Oh, iya. Begitu. Yang kemarin bahasa 4 jam ya sudah digunakan semua. Betul. Nah, kemudian yang Tinggal, seharusnya 1 jam itu ditarik kumpulkan di belakang, jadi dikumpulkan jadi satu, Iya. sehingga dilaksanakan dalam satu waktu. Betul. Tapi ini juga merdeka, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh dijadikan satu. Kembali lagi tergantung sekolah masing-masing. Kalau di Tunas Harapan seperti itu. Yang penting disiplin melakukan itu. Iya. Terukur. Terukur ya. Nah, berarti nanti teknisnya sendiri. Berarti misalkan saya ngajar di kelas 10 kelas 1 misalkan di jam 1 dan 2. Berarti anak ini saya ajar berarti di jam 1 2. Dan nanti jam ketiga 4 yang Ganti ngajar guru. ganti guru. Ganti guru sesuai dengan jadwal mereka harian. Kecuali pelajaran produktif, karena produktif kan tidak ada penguatan P5. Yang punya penguatan kan hanya mapel umum. Mapel Normada gitu ya. Mapel Normada. Iya. Sehingga yang mengajarkan juga guru-guru Normada. Sebetulnya fasilitator itu bisa diambilkan dari luar sesuai dengan profesi atau keahlian, sesuai dengan tema. Cuman kalau kita bisa, kenapa enggak? Oh iya. Gitu. Kita kan bisa. Bisa. SMK bisa. Oh, berarti ya misalkan saya kan juga ngajar kelas 10, berarti saya juga ngajar 2 materi. Iya. 2 materi kearifan lokal dan PHPS. Kemudian saya juga mengajar di kelas 11 kepekerjaan. Berarti saya harus mempelajari 3 materi ini. Nah, kurang pintar apa coba? Itulah merdeka. Lah misalkan nanti setiap jam ganti fasilitator, apakah tidak membuat anak menjadi bingung malah atau fasilnya bingung sendiri? Loh, ini sampai mana tahapnya? Cara mengkoordinirnya bagaimana ini nanti? Fasilnya sendiri bagaimana? Peserta didiknya sendiri bagaimana ini? Saya sampai mana? Masa setiap saat harus Pak Bu, tadi saya kelas ini sampai ini. Jenengan lanjutkan ini ya. Nah, ngontrolnya bagaimana ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Disinilah kita mulai membangun komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Nah, ya komunikasi yang membangun, komunikasi yang positif untuk mencapai tujuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan. Betul. Butuh adanya gotong royong dan kerjasama atau kerjasama. Nah, biar kerjasama atau gotong royong ini berhasil, pasti harus ada komunikasi. Nah, di situ kuncinya. Nah, jadi nanti bagaimana ya? Kok ganti jam, ganti guru, ganti fasil. Nah, ganti jam, ganti fasil. Nah, inilah fungsinya fasil. Dia harus berkoordinasi dengan fasil yang lain yang mengajar di kelas itu. Pernah enggak selama ini seperti itu? Enggak pernah. Jarang sekali. Nah, paling ngobrol-ngobrol ya di luar pembelajaran. Karena materinya beda. Nah, disinilah menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana kita membangun komunikasi antar fasil untuk menyamakan persepsi, tujuannya sama, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, masing-masing fasil ini nanti di tiap kelas dikoordinir oleh satu guru. Ada koordinatornya. Nah, koordinator kelas. Koordinator kelas namanya. Koordinator kelas ini nanti misalkan kelas 11 TE, ada koordinatornya Pak Sobiron. Nah, nanti fasil ini yang berkomunikasi dengan Pak Sob atau Pak Sob yang berkoordinir dengan fasil-fasil tadi. Yang penting intinya di situ pasti ada komunikasi, tidak bisa berdiri sendiri. Berarti ya mengenai pembagian alur tadi, pembagian alur tadi berarti yang ini yang kesepakatan, sesuai kesepakatan. Betul.
Oh, misalkan saya jam 1 dan 2, jam 1 2 pengenalan. Misalkan pengenalan, nanti jam 3 4 bagian apa dan statusnya begitu. Nah, itu bisa diatur oleh koordinator kelas bersama fasilitator. Kembali lagi sesuai dengan kondisi kelas. Mungkin di kelas A 2 jam selesai pengenalan. Tapi di kelas B kan tidak sama. Itulah fungsinya komunikasi. Berarti ya kita secara tidak langsung dituntut untuk komunikasi terus agar tujuannya tercapai. Betul. Iya. Kan itu memang sudah menjadi kompetensi abad 21 kan salah satunya komunikasi. Nah, kalau kita tidak bisa mengajarkan komunikasi yang baik gimana dengan peserta didik kita? Saya ingat sekali itu nanti Makarim menyampaikan nanti ke depan itu yang menjadi keberhasilan itu bukan nilai akademik, tapi adalah bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara berkomunikasi. Itulah mulai kita bangun di tahun ini. Dan sudah terbukti sampai hari ini sudah banyak koordinator kelas yang berkoordinasi dengan teman-teman fasilnya. Bahkan sampai ada yang sampai mengundang koordinator P5 untuk menyamakan persepsi. Saya juga ikut terenyuh, ternyata alhamdulillah. Meskipun belum berjalan tapi setidaknya perencanaan ini sudah kelihatan. Akhirnya berkomunikasi, menyamakan persepsi, kan senang sekali melihatnya. Teman-teman jadi aktif begitu. Termasuk sebelum ini tadi Bu Elvi ini koordinasi itu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, berarti itu untuk gurunya, untuk fasilitatornya. Untuk siswanya sendiri kira-kira bagaimana kok ganti guru, ganti materi, materinya sama, ganti fasilitatornya. Nah, itulah fungsinya fasilitator berkomunikasi dengan peserta didik. Di sini peran pentingnya di mana? Classroom instruction atau instruksi kelas. Bagaimana seorang fasilitator bisa memberikan instruksi yang mudah dipahami, cepat, tepat, dan mudah ditanggapi. Berarti fasil juga berhubungan dengan teman-teman fasil, koordinator kelas, dan juga ke anak-anak. Wah, ini nanti akan terbangun kerjasama, terbangun komunikasi yang luar biasa. Dari yang paling bawah sampai level yang teratas. Bahkan tergantung temanya. Kalau misalkan temanya seperti yang dicontohkan Pak Sob tadi, yang PHBS harus wawancara keluar, apakah anak dilepas? Enggak. Fasil harus nututi pesan. Tetap harus ngontrol ya. Tidak, anak-anak silakan wawancara. Fasilnya diam di kelas enggak ya. Tetap memantau. Ini sesuai arahan atau tidak. Betul. Ya, seperti kearifan lokal, misalkan ambil badai, apa anak dilepas ke Juwana? Fasil harus tetap memantau, ikut mengkomunikasikan. Betul-betul gitu. Ya. Atau kita undang orang lain ke sini juga bisa. Bisa saja, sangat bisa. Bergantung fasilnya juga. Betul. Sangat bisa sekali. Berarti fasil juga misalkan tidak sesuai dengan alur yang tadi, asalkan masih dalam kerangka profilnya tercapai, tujuannya tercapai, nggak masalah ya? Tidak masalah. Yang bisa penting poin utamanya. Iya, jelas. Boleh itu? Boleh. Tapi merdeka ya. Merdeka. Yang penting disiplin dan bertanggung jawab. Bukan merdeka kemudian bebas. Tidak melakukan apa-apa, bebas akar PDW enggak ya? Tidak, beda. Merdeka di Indonesia itu dimaksudkan adalah independence, bukan freedom. Bedanya freedom dan independent. Freedom ya kebebasan. Loss. Tapi kalau independence kan mandiri. Mandiri tapi kan mencapai target. Betul. Mandiri. Berarti banyak yang salah kaprah di sini ya, menyamakan freedom dan independent. Kalau kita independent. Insya Allah. Itu untuk mengenai teknisnya. Rencananya nanti akan kita lakukan berapa jam ini kalau di tempat kita? Di tempat kita tarik di belakang menjadi 1 minggu pembelajaran. Fokus untuk pembelajaran P5. Tapi tetap nanti akan ada pagelarannya atau ada gelar karyanya. Iya, untuk tema-tema tertentu. Berarti tidak semuanya ya? Tidak semuanya. Misalkan kearifan lokal ya memang mungkin kalau anak-anak nanti mengambil pentas ya bisa pentas. Untuk misalkan kepekerjaan kalau pentas ya mungkin tidak cocok ya, mungkin cocok, tidak tepat. Mungkin lebih ke pameran atau bagaimana ya? Bisa jadi. Terima kasih Bu Elvi. Mungkin akan membuka wawasan peserta didik maupun fasilitator yang ada di SMA Harapan Pati. Berarti nanti terakhir yang koordinator kelas itu berkoordinasi dengan panjenengan sebagai koordinator. Betul. P5 di sekolah kita. Itu nanti saya narik nilai dari situ sampai evaluasi bersama. Nanti kedepannya kita mau buat seperti apa melalui koordinator kelas. Koordinator kelas berkoordinasi dengan fasilnya, fasilnya berkoordinasi dengan
peserta didik. Jika memungkinkan harus keluar, maka fasil dan peserta didik harus keluar. Nah, fasil yang penting mendampingi ya. Ini Ki Hajar Dewantara benar-benar masuk ini di sini. Karena kan pendidikan kita tidak bisa sendiri. Harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan sekolah. 3 aspek kehidupan ini yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara yang dulu sempat kita lewatkan, tapi kita akhirnya kembali ke Ki Hajar Dewantara. Kita selama ini silau dengan pembelajaran dengan materi-materi, dengan teknik-teknik di luar negeri. Padahal Indonesia sejak zaman dahulu sudah ada. Dan kita kembali kepada Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ki Hajar Dewantara. Terakhir Bu Elvi, mungkin ada pesan khusus untuk peserta didik maupun fasilitator di SMA Tun Sarwan Patis yang sekiranya bisa membuat proyek ini bisa berhasil, goalnya tercapai ya Pak Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus merubah mindset dulu bahwa guru dan fasilitator itu berbeda. Seperti yang tadi sudah saya paparkan di depan ya Pak. Kita sama-sama merubah mindset. Kita sekarang akan menjadi seorang fasilitator P5, bukan guru P5. Itu artinya bagaimana kita harus bisa membelajarkan anak sehingga kapasitas anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, esensi pentingnya di sini adalah penguatan karakternya, bukan pada gebiarnya, bukan pada hasil proyeknya atau hasil produknya. Itu hanya menjadi tambahan. Tetapi yang harus benar-benar dikuatkan dan harus dikembangkan adalah setelah anak itu melaksanakan aksi membuat produk itu, apakah profil pelajar Pancasilanya itu benar-benar berkembang atau tidak, kuat atau tidak. Itu yang paling penting. Ya, yang penting esensinya ya, bukan gebiarnya. Dan guru itu bukan lagi menjadi guru P5, tapi fasilitator P5. Terima kasih. Dan satu lagi Pak, mungkin kita awali dengan yang P5 ini dengan alur merdeka. Sebetulnya itu semua pelajaran harusnya seperti itu. Kita awali dulu dengan proyek P5 ini. Jika ini sudah mampu masuk ke dalam hati semua, baik peserta didik, fasilitator maupun manajemen, maka nanti harapannya semua pembelajaran juga harus menggunakan alur merdeka seperti itu, yang seperti dilaksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ingat sesuatu saya. Iya, gimana? Pembelajaran yang dulu itu alurnya menggunakan alur merdeka. Dan itu memang ternyata luar biasa efeknya ya Bu ya. Boleh kita terapkan nanti ke depannya untuk sivitas akademika di SMK Tun Sarwan Patis. Kita sudah mulai. Untuk guru penggerak saya yakin sudah mulai semua. Iya, pasti itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Elvi yang sudah berkenan hadir memberikan gambaran pada kami mengenai nanti yang akan kita terapkan P5 yang akan kita terapkan di SMA Tun Sarwan Patis. Saya hanya bisa berharap semoga apa yang kita lakukan ini memang semuanya untuk peserta didik. Amin. Dan tujuan pendidikan tercapai. Amin. 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 Baik Sobat H, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabran, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.